Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang berbahagia, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai nafsu. Ya, tahu orang biasanya menyebutkan dengan melawan nafsu ya. Sebenarnya kata yang lebih tepat menurut saya itu bukan melawan, tapi lebih kepada mengendalikan nafsu. Kenapa? Karena nafsu ini sudah built-in ada di dalam manusia, di dalam diri kita. Jadi sudah menjadi fitrah daripada manusia memiliki nafsu. Nah, ciri-ciri nafsu ya, nafsu itu punya sifat dia ingin selalu lebih. Yang kedua, dia selalu ingin minta bagian. Nah, di dalam nafsu ini maka kita harus belajar mengendalikan. Maka saya akan sedikit sharing lah mengenai cara mengendalikan nafsu. Tentu ini juga akan menambah referensi-referensi yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi saya hanya ingin menambahkan ataupun mengulangi yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana sih cara sederhana, cara mudah ya, bagaimana kita untuk melakukan pengendalian hawa nafsu dengan cara sederhana aja, dengan cara berpikir ya. Dengan cara berpikir kemudian kita lakukan beberapa tindakan-tindakan sederhana. Nah, sebagaimana kita ketahui nafsu ini dibagi beberapa bagian. Ada kalau nafsu itu cenderung kepada hal-hal yang buruk ya, maka kita namakan nafsu itu nafsu al-amarah bisu, yaitu selalu yang mengarahkan kepada kejelekan. Kalau kemudian timbul penyesalan, maka itu masuk kategori nafsu lawamah ya. Mungkin penyesalan karena kurang melakukan kebaikan atau penyesalan karena melakukan kesalahan. Dan sementara nafsu yang selamat atau nafsu mutmainnah yaitu nafsu yang memang inilah yang nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nafsu yang selamat. Nah, sepanjang kehidupan kita akan terus bersama dengan nafsu turun naik kehidupan kita ya. Jadi kita nggak pernah selamanya bebas daripada hawa nafsu. Maka ya kadang kita turun, kadang kita naik. Makanya kita sharing lah sedikit mengenai beberapa trik yang sudah saya praktekkan, dan ini juga sudah kita ajarkan ke berbagai macam forum termasuk di kampus kita. Nah, ini salah satunya adalah trik sederhana bagaimana kita mengendalikan nafsu. Ada nafsu, ada hawa nafsu ya. Jadi yang sebenarnya nafsu, hawa nafsu ini, kalau nafsu itu ya adalah dorongan hati. Ya, kalau makna agama lebih panjang lagi karena terkait dengan jiwa, nyawa dan sebagainya. Tapi kita nggak membahas itu di sini. Sedangkan hawa itu adalah kehendak ya. Tapi kalau nanti hawa nafsu syahwat berarti kehendak birahi. Kalau nafsu, hawa nafsu kekuasaan ya berarti kekuasaan. Kalau hawa nafsu di bidang lain-lain, misalkan makan ataupun belanja, yaitu hal-hal yang lain lagi. Jadi untuk triknya adalah bagaimana supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Triknya adalah putuskan pemicunya. Oke, ya, putuskan pemicunya. Jadi maksudnya gimana? Setiap kita melakukan sesuatu itu kita selalu dipicu oleh sesuatu yang membuat itu terjadi. Maka kalau kita tidak mau itu terjadi sama kita, maka kita putuskan pemicunya. Ini triknya. Misalkan kita selalu menyesali kalau kita pergi belanja ke mall, misalkan terutama ya kaum ibu-ibu ya, wanita, mereka kalau belanja ke mall kemudian selalu pulang kemudian uangnya entah habis kemana, tapi belanjaannya kadang tidak sesuai, bukan tidak sesuai malah berlebihan. Maka kadang nyesal gitu ya, aduh kenapa gue belanja begini ya, seharusnya ini kurang penting gitu. Kenapa? Karena pas di mall kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana cara kita melakukannya adalah putuskan pemicunya. Apa pemicu kita sehingga kita bisa
melakukan kesalahan dalam hal belanja contohnya tadi, pemicunya adalah membawa uang yang berlebihan. Nah itu ya, jadi kalau kita membawa uang berlebihan, misalkan kita ke mall membawa uang berlebihan, membawa kartu kredit ataupun ATM kita yang ada isinya, tentu ini akan memicu. Seandainya kita pergi ke mall dengan uang yang kita batasi, misalkan kita budget tertentu, tentu kita tidak akan terjebak kepada hal ini. Jadi pemicunya adalah kita putuskan. Atau misalkan kita ambil contoh, ada seseorang atau yang biasa melakukan kesalahan ya, maksiat dengan handphonenya, misalkan dia menonton ataupun nonton video yang nggak benar, maka pemicunya apa? Tentu pemicunya adalah paket handphone, sama pemicunya adalah kapan waktu dia yang biasa dia lakukan. Misalkan di tengah kesendirian ataupun gimana. Nah kalau misalkan itu pemicunya pada saat sendiri atau paket handphone sedang ada, nah ini pemicunya, hindari waktu sendiri. Misalkan seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kalau sendirian itu, karena kalau sendiri Anda sering melakukan maksiat, maka kesendirian itu harus Anda batasi. Dengan cara gimana? Ya tentu kalau memang udah benar-benar lelah, capek, baru istirahat, baru pergi sendiri ya. Kalau enggak ya terus berhubungan sama orang atau ada di dalam keramaian. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya misalkan kita sudah ingin berhenti dari melakukan kesalahan-kesalahan, misalkan minum alkohol atau kita terjebak pada narkoba, maka pemicunya apa? Pemicunya adalah lingkungan atau tempat atau kawan kita atau lingkungan kita ya, sahabat-sahabat kita yang bisa memicu kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka sementara sebelum Anda benar-benar kuat, dihindari ini, putuskan pemicunya. Ya, putuskan pemicunya. Jadi jangan lagi berhubungan, jangan lagi bertemu untuk dalam jangka waktu tertentu sampai Anda benar-benar kuat. Jadi pemicu-pemicu di dalam kehidupan kita, di dalam hal-hal yang sering kita melakukan kesalahan, maka itu hindari. Karena dari pemicu itulah akan timbul lagi keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sesali di kemudian setelah kita melakukannya. Nah inilah salah satu trik kita, trik yang sederhana. Jadi Anda silahkan kalau ingin berubah, tentunya saya berharap tentu ya kita semua ingin berubah lebih baik. Misalkan kita selalu terpancing saat marah. Oke, marah ya. Marah itu kan terpancing marah. Apa yang membuat kita terpancing marah? Misalkan kita dapat keadaan yang tidak menyenangkan pada saat kita lelah. Oke. Jadi pemicu seperti ini yang mungkin Anda terjadi, Anda mulai belajar. Oh iya, kalau gue lelah, capek kerja, kemudian terjadi sesuatu di rumah, timbul marah. Oke, berarti penyebabnya ada dua, lelah, kemudian keadaan atau omongan yang bisa menimbulkan masalah. Oke, maka Anda sudah tahu, oh ya ini pemicunya. Pemicu kalau Anda berantem sama pasangan misalkan, kemudian setelah berantem marah, bertengkar, kan nyesel nih, udah nyesel, aduh kenapa ya sampai sejauh ini. Oke, nah itu adalah pemicunya apa? Oke, pemicunya adalah mungkin Anda tidak suka atau tidak senang ditanya terhadap suatu hal, maka diskusikanlah kepada pasangan Anda bahwasanya hal ini bisa memicu kemarahan, atau Anda belajar untuk lain kali kalau hal ini tidak menjadi pemicu lagi, ya Anda harus belajar. Artinya itu dikomunikasikan baik-baik. Karena apa? Karena pemicu itu adalah dia sudah bekerja di dalam sistem pikiran bawah sadar. Karena dia menjadi bagian daripada kita, dia sudah menjadi semacam MSO, mekanisme sukses otomatis. Jadi sesuatu yang sudah berulang-ulang di dalam kehidupan kita, jadi ketika pemicunya ada, dia akan timbul otomatis. Kita nggak sempat lagi mikir, kita nggak sempat lagi ngapa-ngapain, yang ada adalah kalau sudah terjadi kita nyesal. Nah ini tentunya harus kita rubah MSO kita,
rubah pemicu-pemicu ini, atau kita putuskan pemicu-pemicu itu, sehingga apapun yang nanti terjadi ataupun kita bisa mengendalikan dan mengontrol nafsu kita, ya nafsu marah, kayak nafsu belanja atau nafsu birahi atau nafsu-nafsu maksiat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara yang sederhana ini kita bisa belajar untuk lebih perhatian kepada diri kita, ya tentu saat kita sadar ya. Kalau kita sedang marah, sedang nafsu, biasanya kan sudah hilang akal sehat. Kenapa ya? Karena itu dia pemicunya dari pikiran bawah sadar. Maka tentu setelah kita sadar, tenang, oh ya, gue banyak salah di sini nih. Dari mulai nih kita atur benar-benar pemicu-pemicunya itu apa. Kalau bisa hindari, kalau nggak bisa tentu kita harus mengingatkan diri kita dan belajar bagaimana supaya hal ini tidak terulang lagi. Oke, sahabat-sahabat, demikian hal yang sederhana, satu trik saja. Silahkan kalau ada komen atau ada pendapat, saya sangat terbuka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.